Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi baru saja kita membacakan Yasin, juga kita berzikir kepada Allah, kita baca tahlil. Alhamdulillah, jumlahnya tadi saya baca 100. Kalau 100 dikalikan orang yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan banyak datuh la ilaha illallahnya. Dan emang kita tunjukkan buat almarhum Bapak Haji Sutarmo. Teringat saya perkataan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata beliau, laula man qala la ilaha illallah, jikalau seandainya tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la salatu jahannama ala ahli dunya. Sesungguhnya kalau andaikan tidak ada orang yang mengucapkan, tidak ada yang membaca la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala la salatu jahannama ala ahli dunya, sungguh aku sudah tumpahkan itu neraka jahanam kepada penduduk dunia. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita bareng-bareng membaca la ilaha illallah. Tuh kalau kagak ada yang baca la ilaha illallah, orang udah kagak ada yang baca tahlil, udah nggak ada yang baca la ilaha illallah, di atas permukaan dunia ini la salatu jahannama ala ahli dunia, siap-siap aja Allah turunkan nih neraka jahanam kepada penduduk dunia. Maka alhamdulillah ya kita masih baca tahlil, dan malam hari ini tahlil yang kita baca, la ilaha illallah yang kita baca, memang kita niatkan untuk almarhum Bapak Haji Sutarmo. Kalaulah api neraka itu takut dengan la ilaha illallah, maka kita berharap mudah-mudahan bacaan la ilaha illallah kita yang kita baca, yang kita niatkan untuk almarhum yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan menjadi benteng agar supaya almarhum tidak diadab di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Uspuriyah, mudah-mudahan saya enggak salah ingat, itu ada beberapa hadis yang begitu panjang. Dikatakan di dalamnya hadis itu, idza maridul abdul mu'minu ba'asahullahu, maka ba'asahullahu lahu arba'ata amlakin. Kalau ada seorang hamba yang beriman kepada Allah sakit keras, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus 4 malaikatnya Allah Ta'ala. Yang pertama, malaikat yang pertama yang Allah Ta'ala utus itu malaikat bertugas ayyakhudha quwwatahu. Itu malaikat mengambil, menarik kekuatannya hamba Allah Ta'ala yang lagi dikasih sakit. Makanya kita tadinya kita seger, lari kuat, kalau lagi sakit badan jadi lemes, jadi kagak kuat, mau ngapa-ngapain orang semangat. Itu ternyata emang Allah yang kirim malaikat yang mengambil kekuatan itu orang pada dirinya. Tadinya bisa jalan, bisa lari, ya, bisa bergerak, bisa naik motor, bisa naik mobil sono kemari. Pas Allah Ta'ala utus seorang malaikatnya Allah Ta'ala untuk mengambil kekuatan itu seorang hamba,
lantas baik itu si hamba jadi lemes, nggak kuat, baring aja berbaring di tempat tidur, nggak kuat ngapa-ngapain. Malaikat yang kedua Allah Ta'ala utus, ngapain tuh malaikat yang kedua? Ayyakhudha ladzatat ta'am. Tuh malaikat yang kedua Allah utus kepada itu hamba Allah yang lagi sakit buat ngambil rasa kelezatan makanan pada dirinya. Itu Allah yang ngutus tuh malaikatnya. Makanya orang sakit makan nggak ada yang nggak enak ya, nggak enak. Kalau coba Pak, kita kalau lagi sakit emang enak apa? Ada yang ngajakin ngopi, udah orang semenggah bisa. Kopi yang biasanya enak banget jadi kagak enak itu, ya kagak enak dah. Mau makanan yang selezat apapun dia ogah. Kenapa? Ya kalau di mulut yang sehat iya enak, tapi kalau di mulut yang lagi sakit nggak enak. Semuanya sama, rasanya nggak enak. Ternyata itu memang malaikat yang Allah Ta'ala kirim buat nyabut kelezatan. Itu si hamba tadinya makan lezat, pas dikasih sakit lantas baik makan jadi nggak enak. Malaikat yang ketiga Allah Ta'ala utus ayyakhudha nura wajhi. Buat ngapain tuh malaikat? Ngambil cahaya wajahnya itu orang yang sakit. Fayakunu wajhu musfarron, maka wajahnya orang yang sakit itu kelihatan musfarron, kuning, pucat kekuning-kuningan. Tuh, ada nggak orang lagi sakit mukanya segar? Kagak ada lah, lesu, dilihatnya nggak enak begitu saudara. Iya. Tuh, karena emang malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala buat narik cahaya wajahnya. Nah, malaikat yang keempat Allah Ta'ala utus tuh malaikat ayyakhudha dzunubahu, buat ngambil dosa-dosanya itu malaikat yang pernah ia lakukan. Si hamba yang berdosa kepada Allah ketika sedang sakit, malaikat yang keempat Allah utus buat narik-narikin dosa yang ada pada diri si hamba yang lagi sakit. Kemudian ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk menyembuhkan ini seorang yang sakit tadi, maka malaikat yang pertama tadi yang telah mencabut kekuatan itu pada diri si hamba yang sedang sakit, Allah suruh malaikat, tuh malaikat udah rapi, ujiannya udah rapi, ente balikin lagi kekuatannya tuh buat hambaku. Dibalikin lagi, malaikat ngasih atas perintah Allah jadi kuat lagi, dikasih sehat lagi, jadi bisa jalan lagi, bisa lari lagi, bisa ngopi lagi, bisa ngerokok lagi. Malaikat yang tadi narik kelezatan itu si hamba diperintahkan oleh Allah Ta'ala lagi buat ngasih lagi tuh, bikin lagi tuh hambaku lezat lagi makanan yang tadinya kagak enak, jengkol kagak enak, sayur asam gak enak, akhirnya sekarang mah nambah, orang udah sehat tuh, udah dibalikin lagi. Ya, malaikat yang ketiga yang tadi narik cahaya wajah dari itu orang hamba yang sakit, membalikan lagi jadi seger lagi, jadi enak lagi dilihatnya. Dan malaikat yang keempat yang tadi narik dosanya si hamba itu tidak diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk membalikin dosanya saudara. Maka malaikat yang keempat nanya, ya Rabb, ini malaikat yang pertama kau suruh balikan kekuatan kepada hambamu, malaikat kedua kau perintahkan balikin kelezatan makanan kepada hambamu, malaikat yang ketiga kau perintahkan untuk membalikan cahaya wajahnya kepada hambamu, aku yang kau tugaskan untuk menarik dosa hambamu, kenapa kau tidak perintahkan untuk aku balikin lagi itu dosa kepada hambamu ya Rabb? Maka kata Allah Ta'ala, wahai malaikatku, aku malu andaikan dosa yang telah kau cabut dari hambaku itu aku perintahkan untuk kau balikan lagi kepadanya. Kenapa? Karena dia merasakan capek letihnya, merasakan sakit itu, aku pun sudah sangat sayang, sudah sangat kesian kepadanya. Wahai malaikatku,
makanya aku tidak perintahkan engkau untuk membalikan dosa itu kepada hambaku. Jadi orang tuh kalau lagi sakit saudara, itu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa mah enggak dibalikin. Jadi orang kalau lagi sakit sebenarnya itu lagi diampunin dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat itu, lalu sekarang ini dosa-dosa hambaku ini mau dikemanain ya Rob? Sementara kau tidak perintahkan aku untuk kembalikan kepada dirinya. Allah Ta'ala perintahkan itu malaikat, kau buang dosa-dosanya ke lautan. Wahai malaikat, dibuang tuh dosa-dosanya ke lautan. Tuh, akhirnya dia sehat lagi, akhirnya dia seger lagi, dosanya tidak punya karena udah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan Allah berkehendak tidak memberikan umur lagi kepada si hamba, Allah malah mencintainya, Allah malah memanggilnya, maka si hamba menghadap Allah Ta'ala bila dzunubin. Dia menghadap ke Allah tanpa ada dosa sedikit pun. Kenapa? Karena ia telah merasakan sakit yang begitu lama, dan di dalam sakitnya sudah Allah ampuni dosanya. Maka kehendak Allah Ta'ala untuk memanggil ini si hamba, dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, si hamba menghadap Allah tanpa ada dosa saudara. Maka pada malam hari ini yang saya maksud adalah bahwa almarhum Bapak Haji Sutarmo, beliau telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit yang begitu lama. Semoga dia menghadap Allah Ta'ala tidak membawa dosa sedikit pun. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka kita berharap mudah-mudahan pada malam hari ini doa-doa kita, zikir kita, yasin kita yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang ikhlas para hadirin datang ke tempat ini untuk membantu tuan rumah Sahibul Musibah dengan ikhlas, mudah-mudahan seluruh doa-doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja saudara yang bisa saya sampaikan. Tadi juga yang ingatnya itu doang, jadi udah gak ada ingat lagi nih. Daripada saya diem bae ntar di sini, mendingan udah ya. Dah, mudah-mudahan paham dah begitu, paham ya? Ya, sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.